Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Hampir 1 bulan lamanya pasca banjir bandang menerjang, warga di Aceh Tamiang, Aceh secara mandiri mulai membersihkan rumah mereka. Ya Saudara, hampir sebulan sudah banjir bandang di Aceh Tamiang dan saat ini warga sudah mulai membersihkan rumah mereka dari bekas-bekas banjir, yaitu dari material lumpur. Dan saya saat ini berada di salah satu rumah seorang warga yang berada di Desa Bundar, Karangbaru, Saudara. Di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat bagaimana kondisi rumah pasca diterjang banjir. Dapat Anda lihat, Saudara, di sini banyak sekali perabotan-perabotan yang rusak akibat terkena lumpur akibat banjir, dan kami melihat lumpur ini sekitar lebih dari sebetis orang dewasa tingginya. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pemilik rumah. Mulai berapa hari Pak membersihkan rumah ini Pak? Udah 3 minggu. 3 minggu pasca turunnya air. Sampai sekarang lah kita nggak tahu lagi lumpur yang begitu sama tingginya di dalamnya, di halaman. Dan jadi kita pun sulit untuk membersihkan di dalam. Belum ada pemerintah, belum ada membantukan untuk di rumah. Nah itu sampai sekarang. Nah itu aja yang kami pun butuh juga. Itu pun seperti air-air ya, ada lancar juga. Nah, dari relawan banyak air-air yang disuplai ke rumah-rumah warga. Pemilik rumah yang memang mengatakan masih membersihkan rumah ini sendiri bersama dengan anggota keluarga lainnya, dan belum ada informasi akan adanya bantuan dari pemerintah untuk membersihkan rumah-rumah warga. Dan tadinya pemilik rumah menceritakan banjir yang terjadi, airnya menggenangi sampai dengan atap rumah. Dan memang di sini dapat Anda lihat, Saudara, bekas-bekas banjirnya memenuhi seisi rumah, dan dapat Anda lihat perabotan-perabotan rumah yang saat ini penuh dengan lumpur. Dan tadinya memang dikatakan oleh pemilik rumah belum ada bantuan dari pemerintah untuk membersihkan rumah warga. Dan memang tadi saya ajak Anda melihat di depan lumpur begitu tebal, ada sekitar sebetis orang dewasa, dan warga saat ini juga kebingungan ingin ataupun akan membuang material lumpurnya kemana, karena memang tidak ada disediakan tempat untuk membersihkan ataupun meletakkan material-material lumpur ini. Warga sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk membersihkan rumah-rumah warga yang terdampak banjir bandang. Emir Syapurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Sementara itu, Saudara, visual yang Anda saksikan ini adalah saat helikopter Karakal TNI AU yang mengambil keputusan kritis dengan mendarat di lereng bukit di Nagari Sungai Limau, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendaratan ini, Saudara, dilakukan di atas kemiringan tajam untuk memastikan bantuan untuk korban terdampak bencana dapat disalurkan. Helikopter Karakal lepas landas dari Lanut Sultan Syahrir dengan membawa 2,33 ton bantuan logistik. Kondisi medan yang sulit membuat helikopter melakukan pendaratan pada area terbatas di lereng bukit. Pendaratan ini, Saudara, tetap dilakukan untuk membawa bantuan meskipun menghadapi tantangan medan yang ekstrim. Usai pendaratan, prajurit TNI AU bersama dengan unsur TNI lainnya pun langsung bergerak cepat menurunkan bantuan dari helikopter untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan Saudara, inilah visual salah satu jembatan penghubung Kabupaten Biren dan juga Aceh Utara. Jembatan Beli ini telah difungsikan untuk memudahkan akses warga. Setelah kembali berfungsi pasca bencana, Saudara, terjadi kemacetan panjang hingga lebih dari 1 jam. Kemacetan terjadi karena jalan sempit sehingga diberlakukan sistem buka tutup. Jembatan Beli yang berada di Desa Awe Gutah jadi salah satu jembatan alternatif di Kabupaten Biren yang bisa menghubungkan lalu lintas Banda Aceh Medan.
Saudara, lebih dari 3 pekan penanganan bencana di Sumatera, kita tanyakan seperti apa update kondisinya bersama dengan Bupati Bener Meriah, Pak Tagor Abu Bakar. Selamat petang, Pak Abu Bakar. Audio Zoom dulu, Mas. Pak Abu, jelas ya suara saya ya, dengan Yasir di sini. Pak Abu, saya ingin update dulu. Ini kan ada beberapa jalan yang sempat terputus, namun akhirnya sudah tersambung kembali. Sejumlah akses di sana sudah tersambung semuanya? Untuk akses dari Losmawe ke Bener Meriah sudah tersambung, tapi masih ada beberapa kendala, ada yang masih becek dan lain-lain. Tapi sudah tersambung, kendaraan roda 4. Dan pagi ini truk kol diesel yang bermuatan 7,5 ton sudah bisa melewatin. Berarti sudah semua daerah di Kabupaten Bener Meriah ini tidak ada lagi yang terisolasi, semua wilayah-wilayah pedalaman ini sudah bisa diakses ya melalui jalur darat? Melalui jalur darat, jalan KKA, yaitu dari Losmawe ke Bener Meriah. Itu yang telah tersambung. Yang lain belum. Seperti dari Biren ke Bener Meriah belum. Masih ada beberapa jembatan lagi yang belum siap. Jadi belum terhubung. Berapa jembatan yang belum terhubung ini, Pak? Ada 3 jembatan. Enang-Enang, kemudian Tengah Besi, dan Umah Besi. Jadi ini belum tersambung. Kondisi ini yang akhirnya membuat warga harus mau tidak mau harus berjalan kaki begitu ya untuk menuju ke lokasi yang mereka inginkan. Betul. Jadi kalau mereka mulai jalur Banda Aceh ke Biren langsung ke Bener Meriah, ini harus beberapa tempat lagi berjalan kaki. Begitu. Kondisinya seperti apa, Pak? Ini kan sudah hampir 1 bulan lamanya. Bisa diceritakan bagaimana perjuangan warga di sana untuk bertahan hidup pasca bencana? Yang Biren sampai ke Rakal ini sudah bagus. Kemudian untuk harga beras juga sudah sama dengan Biren, 230 per 15 kilo. Jadi udah normal. Kemudian dari Rakal menuju ke Singahmulu, nama desanya, ini juga sudah normal, artinya normal harga, tapi jalannya belum. Kemudian seterusnya pemerintah daerah mencoba mensubsidi sampai ke Kecamatan Timbang Gajah, sampai ke Simpang 3. Ini mudah-mudahan harga beras akan normal. Paling tinggi 240.000 nanti, paling tinggi. Jadi sesuai dengan rencana kita, pemerintah menormalkan dulu harga beras, ini yang utama. Berarti harga di sana sangat tinggi begitu ya? Karena kalau kita lihat, Bapak, ini visualnya itu ada banyak sekali warga yang harus berjalan di tengah lumpur dengan memikul ataupun membawa barang yang mereka butuhkan. Betul, jadi ada yang barangkali, ini begini Pak, ini mereka juga mengantisipasi karena hujan masih ada. Timbul kekhawatiran, jadi mereka harus mempersiapkan stok. Jadi yang berjalan itu kita lihat lewat KKA itu bukan dari Bener Meriah saja, termasuk dari Takengon, Aceh Tengah. Mau tidak mau mereka harus berjalan kaki karena akses yang belum sepenuhnya pulih begitu ya. Apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh warga yang terdampak bencana? Terutama beras, kemudian bahan pangan lainnya seperti minyak goreng, kemudian BBM. Tapi juga untuk daerah Bener Meriah, ini kita ada 165 jembatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Bener Meriah. Ini sudah mulai tersambung, tapi bukan dalam keadaan normal. Mereka sudah bisa melewati pakai seling, pakai papan dan lain-lain. Ini sudah kita hubungkan. Kemudian alhamdulillah untuk Kecamatan Siak Utama,
Kecamatan yang paling jauh ini sudah kita centeng hijau karena untuk beberapa hari, mungkin 10 hari, makanan mereka sudah cukup. Kemudian apa yang mereka butuhkan sudah kita penuhi. Tapi kalau harus normal betul, saya kira makan waktu lama, rekonstruksi makan waktu lama. Baik, tentu Jadi saja. apalagi ini banyak ratusan rumah yang bukan rumahnya aja hanyut, dengan tanah-tanahnya hanyut. Jadi ini kita siapkan dulu tempat hunian sementara, kemudian Oke. hunian tetap akan kita. Baik, ini yang masih perjuangkan. terus dilakukan ya. Harapan bantuan dari pusat juga segera terrealisasi untuk penanganan jangka menengah maupun jangka panjang yang saat ini tengah dilakukan ya. Terima kasih Tapi Bapak yang Bupati. paling penting nih, satu lagi yang paling penting, Singkat saja, bumi kita, silakan. seperti cabai dan lain-lain, ini harus kita upayakan keluar ke Medan dan lain-lain. Itu yang harus kita upayakan Oke. supaya daya mereka cukup untuk beli beras dan lain-lain. Hasil Itu bumi dari warga Anda ya, harapannya segera bisa dijual keluar ya untuk bisa kembali menata hidup pasca bencana ini. Terima kasih Bupati Bener Meriah, sehat selalu buat Anda dan juga warga di sana. Terima kasih Kompas mendukung kami. Terima kasih.